Coba saya mau tanya, kalau sekarang saya minta kamu baca surat Al-Falaq, apakah kamu bisa? Kemungkinan besar bisa. Karena surat ini sudah sangat akrab di telinga kita, bahkan mungkin sejak kecil kita sudah menghafalnya. Tapi coba perhatikan satu hal, ketika kamu membaca surat Al-Falaq, sebenarnya kamu sedang meminta perlindungan kepada siapa dan dari apa kita meminta perlindungan? Nah, hari ini kita tidak hanya membaca surat Al-Falaq, kita akan melakukan 5 hal, yaitu mendengar, membaca, menulis, memahami, dan merenungkan. Jadi, kalau kamu punya anak di rumah, boleh sekali ajak bersama. Kalau kamu sedang belajar membaca Al-Quran, tidak perlu malu untuk ikut, kita lakukan pelan-pelan. Karena bisa jadi surat yang selama ini kita hafal, hari ini akan kita baca dengan cara yang sedikit berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau. Kita mulai video ini, insya Allah kita akan membuat serial belajar juz amma dengan konsep yang sederhana, yaitu mendengar, membaca, menulis, memahami, dan merenungkan. Dan surat pertama yang akan kita pelajari adalah surat Al-Falaq. Siapa yang pernah dengar surat Al-Falaq? Sekarang silakan siapkan Al-Quran Anda. Kalau sedang bersama anak, boleh siapkan media belajar yang biasa digunakan. Kalau kamu ingin mengikuti aktivitas menulis seperti yang saya lakukan, saya menggunakan buku Juz Amma Tulis Metode Follow the Line. Caranya sederhana, kita mengikuti tulisan yang sudah tersedia dengan mengikuti garisnya. Jadi bukan sekedar duduk mendengarkan, kita mengajak mata memperhatikan tulisan, tangan mengikuti bentuk huruf, dan lisannya membaca. Tapi saya tekankan satu hal, buku ini kita gunakan sebagai media latihan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Tetap penting belajar kepada guru dan memperhatikan tajwid serta makhraj yang benar. Baik, sekarang kita mulai. Jangan terburu-buru, kalau belum lancar tidak apa. Dengarkan terlebih dahulu, kemudian silahkan ikuti, gitu ya. Dan kalau sedang menggunakan buku latihan, ikuti garisnya perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, di surat Al-Falaq ini diawali dengan huruf qaf, qul, ya, qul. Qul itu sumber suaranya dari pangkal tenggorokan, ko bukan k ya, tapi ko, ko. Begitu. Qul, ya, lamnya ditekan, qul ditekan begitu saja. Setelah itu pindah ke huruf berikutnya, qul a, alif dengan ain berbeda, a'udzu birabbil falaq. Di sini ada qalqalah kubro, ya, di mana di akhir kalimat kemudian dipantulkan, ditekan lalu dipantulkan, falaqo, begitu. Bisa? Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, sampai di situ dulu tahsinnya. Teman-teman semuanya, sekarang jangan langsung pergi karena ada satu hal yang menarik dari surat ini. Setelah ini kita akan sama-sama menulis surat Al-Falaq. Baik, kita akan segera menulis surat Al-Falaq mulai dari basmalahnya terlebih dahulu, ya.
Bismillah. Oke. Wah, mimnya panjang. Begitu. Kemudian lafaz Allah. Kemudian iya. Oke. Oke. Nah, kita beri syakalnya. Astagfirullah. Ini tasdid. Kasroh. Oke. Masuk ke ayat pertama. Gimana tulisannya? Rapi kan? Ayat pertama. Kul. Oke. A'udzu birabbil Oke. Falaq. Kemudian min syarri ma. Ayat 2. Syarri ma khalaq. Oke. Kemudian wa mim wa min Oke, sekarang shin ya. Shin min syarri ghasikin. Ghasikin. Iza waqab. Oke. Berikutnya ayat 4. Wa min syarrin nafatsati fil wa min fil ayat 5. Wa min syarrin hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Oke. Baik, ini surat Al-Falaq ya. Baik, perhatikan ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Jadi, ketika kita membaca ayat ini, kita sedang mengucapkan sebuah permohonan perlindungan bukan kepada manusia, juga bukan kepada benda, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu Allah mengajarkan kita untuk memohon perlindungan min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Coba kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa saja merasa aman. Rumahnya aman, pintunya terkunci, tidak ada masalah sama sekali, tetapi manusia tetap memiliki sesuatu yang
yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita tidak tahu dari mana datangnya sebuah gangguan, kita juga tidak selalu tahu apa yang tersembunyi di balik sesuatu. Karena itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memiliki sikap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat ayat-ayat berikutnya, wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Allah mengajarkan kita berlindung dari berbagai bentuk keburukan, termasuk keburukan malam ketika telah gelap, keburukannya sihir, ya, uqad, dan keburukan orang yang dengki ketika dia dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, disinilah saya ingin mengajak kita mengubah sedikit kebiasaan. Kadang kita membaca Al-Quran karena sudah hafal. Akibatnya mulut membaca, tetapi perhatian kita bisa kemana-mana. Maka hari ini kita akan coba cara yang berbeda. Kita dengarkan, lihat tulisannya, lalu kita baca, kita tulis, begitu ya. Kemudian kita pahami maknanya. Ketika tangan kita mengikuti tulisan, garis, kita berusaha memperhatikan bentuk hurufnya, benar? Ketika lisan membaca, kita melatih bacaan. Ketika telinga mendengar, kita mendapatkan contoh suara bacaan. Dan ketika kita memahami artinya, kita berharap bacaan itu tidak berhenti di lisan saja, tetapi sampai ke dalam hati. Teman-teman semuanya, ada satu pelajaran yang sangat indah dari surat Al-Falaq. Kita diajarkan bahwa manusia membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita merasa takut, khawatir, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita pahami, jangan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita punya Allah dan kita diajarkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena itu surat ini terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu semua bahaya yang ada di sekitar kita. Tetapi kita tahu kepada siapa kita meminta perlindungan. Tidak lain dan bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu adalah orang tua, saya ingin mengajak satu hal. Ketika mengajarkan Al-Falaq kepada anak, ya, atau sebagai guru lah ya, kepada murid, jangan hanya mengejar yang penting hafal. Coba tanyakan juga, nak, kita tadi meminta perlindungan kepada siapa? Dari apa kita berlindung? Kenapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah? Dengan begitu, anak tidak hanya menghafal surat Al-Falaq, tidak hanya menghafal suara ayat-ayat surat Al-Falaq, tetapi perlahan mulai memahami pesan yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, sekarang giliran kalian. Saya ingin membuat serial ini berdasarkan kebutuhan kalian. Surat Juz Amma apa yang ingin kita lanjutkan setelah Al-Falaq, tulis di kolom komentar. Kalau kamu ingin lanjut ke An-Nas misalkan, tulis lanjut surat An-Nas. Kalau ingin surat lainnya, tuliskan saja nama suratnya. Insya Allah saya akan lihat responnya, saya akan merespon dan saya akan melihat respon kalian. Dan jika kalian ingin melakukan latihan seperti yang kita lakukan hari ini, buku Juz Amma tulis metode follow the line yang saya gunakan bisa Anda lihat di tautan yang saya cantumkan. Silahkan lihat dulu bagaimana bentuk dan cara penggunaannya. Semoga bisa menjadi salah satu media latihan Al-Quran di rumah bersama anak maupun murid. Ya, Insya Allah kita akan lanjutkan di video yang akan datang. Bukan sekedar mengejar berapa banyak surat yang selesai, tapi kita belajar sedikit demi sedikit, mendengar, membaca, menulis, ya, kemudian memahami, kemudian kita coba bawa pesan Al-Quran itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian ingin mengikuti perjalanan ini dari awal, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, cahaya, dan penolong bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.